Kami dari tim EKW Kalen ingin menyelesaikan studi kasus untuk mata kuliah teknik riset operasi dengan menggunakan metode barat laut. Tim kami beranggotakan 4 orang. Ada Kak Dia, Kak Dina, Kak Feby, dan saya sendiri, Merlin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode barat laut. Metode barat laut merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas sel matriks, yaitu baris 1, kolom 1. Menurut metode NWC harus memperoleh alokasi terlebih dahulu karena terletak paling kiri atas. Soal untuk metode barat laut, alat-alat rumah tangga akan dikirimkan dari 4 distributor A, B, C, dan D ke 3 toko 1, 2, 3. Jumlah barang yang siap dikirim dari distributor A, B, C, dan D masing-masing adalah 300, 200, 600, dan 500 unit. Kebutuhan toko 1, 2, dan 3 masing-masing 200, 1000, dan 400 unit. Ongkir dalam bentuk ribuan dari distributor ke toko tampak dalam tabel di bawah ini. Dari distributor A ke toko 1 itu biaya transportasinya 5. Dari distributor A ke toko 2 itu biaya transportasinya 3. Dari distributor A ke toko tujuan 3 ke toko tujuan 3 itu biaya transportasinya 6. Terus dari distributor B ke toko 1 ke toko tujuan 1 itu biaya transportasinya 2. Dari distributor B ke toko tujuan 2 itu biaya transportasinya 9. Dari distributor B ke toko tujuan 3 itu biaya transportasinya 4. Berikutnya dari distributor C ke toko 1 itu biaya transportasinya 3. Dari distributor C ke toko tujuan 2 itu biaya transportasinya 7. Dari transportasi C ke toko tujuan 3 itu biaya transportasinya 8. Berikutnya dari distributor D ke toko tujuan 1 itu biaya transportasinya 6. Dari distributor D ke toko tujuan 2 itu biaya transportasinya 1. Dari distributor D ke toko tujuan 3 itu biaya transportasinya 4. Baik, untuk distributor A, untuk toko tujuan 1, 2, dan 3 persediaannya itu 300. Lalu dari distributor B ke toko tujuan 1, 2, 3 itu persediaannya 200. Dari distributor C untuk toko tujuan 1, 2, dan 3 itu persediaannya 600. Dari distributor D untuk toko 1, 2, dan 3 itu persediaannya 500. Untuk toko tujuan 1 itu kebutuhan 200. Untuk toko tujuan 2 itu kebutuhannya 1000. Untuk toko tujuan 3 kebutuhannya 400. Berikutnya tentukan penyelesaian visible awal dengan menggunakan metode barat laut. Hasil dengan metode barat laut. Mari kita sederhanakan dari tabel tersebut. Jadi, yang namanya sudut barat laut dari ujung kiri atas. Area kuning ini yang akan kita uji coba dari sudut kiri atas atau sudut barat laut. Pengisian sel dimulai dari sel ujung barat laut, isi dengan kuantitas banyak-banyaknya. Artinya, kuantitas banyak-banyaknya kita harus melihat sisi persediaannya yang berjumlah 300. Sisi bawahnya kebutuhan 200. Ambil sebanyak-banyaknya, kita ambil jadi 200. Kalau 300 di sisi persediaannya bisa, tetapi di sisi kebutuhannya tidak bisa.
karena hanya nilai sampai 200. Jadi nanti kekurangan 100-nya akan dicari lagi. Distributor A ke toko tujuan 2 hasilnya 100 karena kebutuhannya 1000 tetapi persediaannya 300. Karena persediaannya sudah diambil 200 untuk distributor A ke toko tujuan 1, maka kita isi dengan nilainya 100 karena sisanya hanyalah 100. Untuk distributor A ke toko tujuan 3 hasilnya 0. Kenapa 0? Karena kebutuhannya 400, persediaannya 300. Persediaan 300 ini sudah terpakai untuk distributor A ke toko tujuan 1, distributor A ke toko tujuan 2 100, totalnya 300, maka untuk distributor A ke toko tujuan 3 hasilnya 0 atau tidak bisa kita isi lagi. Untuk distributor dari distributor B ke toko tujuan 1 hasilnya 0 karena kebutuhan 200 dan persediaan 200. Kebutuhan 200 ini sudah terpakai untuk distributor A ke toko tujuan 1 hasilnya 200, maka tidak bisa terpakai lagi, hasilnya adalah 0. Distributor B ke toko tujuan 2 dengan kebutuhannya 1000 tetapi persediaan 200, maka bisa kita isikan dengan nilai 200 karena hanya sampai nilai 200 di persediaan. Distributor B ke toko tujuan 3 dengan kebutuhan 400 dan persediaan 200 tidak bisa kita isi lagi karena untuk persediaan 200 sudah terpakai untuk distributor B ke toko tujuan 2, maka hasilnya 0. Baik, dilanjut. Dari distributor C ke toko tujuan 1 dengan kebutuhan 200, maka untuk suplai ke distributor C ke toko tujuan 1 tidak bisa karena kebutuhan sudah dipakai di toko tujuan 1 di distributor A. Namun untuk distributor C ke toko tujuan 2 dengan kebutuhan 1000 disuplai sesuai persediaan 600 ke toko tujuan 2. Terus dari distributor C ke toko tujuan 3 dengan kebutuhan 400, maka tidak bisa disuplai karena kebutuhannya tidak bisa cover. Dari distributor D ke toko tujuan 1 kebutuhannya itu 200, tapi kebutuhan D sudah di cover oleh kebutuhan dari distributor A. Jadi untuk kebutuhan toko tujuan 1 untuk di distributor D tidak bisa di cover karena sudah di cover oleh kebutuhan A dari distributor A. Terus dari distributor D ke toko tujuan 2 dari kebutuhan 1000 dengan persediaan 500 bisa di cover sebanyak 100 dari sisi kebutuhan 1000. Dari distributor D ke toko tujuan 3 dengan nilai kebutuhan 400, maka distributor D ke toko tujuan 3 masih bisa di cover sebanyak 400 dengan persediaan 500. Jadi total persediaan kebutuhan A, B, C, dan D mempunyai nilai sebanyak 1600 dari sisi kebutuhan maupun persediaan. Cek sel basis, jumlah kolom tambah jumlah baris dikurangi 1. 3 ditambah 4 min 1 sama dengan 6. Jadi perhitungan biaya adalah Z 200 dikali biaya transportasi sebanyak 5 dan ditambah 100 kebutuhan dikali biaya transportasi 3 tambah 200 dikali biaya transportasi sebanyak 9 dan ditambah 600 dikali biaya transportasi sebanyak 7 tambah 100 dikali biaya transportasi 1
ditambah 400 dikali biaya transport sebanyak 4 sama dengan untuk untuk jumlahnya jadi 9.000 dalam hitungan ribuan atau 9 juta. Baik, berakhirnya. Baik, semoga metode barat laut ini menjadi ilmu bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.